warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Amin. Bu akan absen dulu ya. Nur Nafisa, Sohanti, Sri Rizkyani, Siti Sumiati, Sri Hajratun, Randi Kurnia Hidayat. Alhamdulillah ya, pada pertemuan kali ini semua siswa pada hadir. Baik, pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang momentum dan impuls. Di antara kalian, siapa yang masih ingat apa sih itu yang dimaksud dengan momentum dan impuls? Ya, benar sekali. Momentum adalah ukuran kesukaran untuk menghentikan suatu benda. Sedangkan impuls adalah gaya yang diberikan pada benda pada selang waktu tertentu. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang tumbukan. Adapun tujuan pembelajaran tumbukan ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis-jenis tumbukan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menyebutkan pengertian dari tumbukan. Tujuan yang ketiga adalah peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis tumbukan dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir adalah peserta didik mampu menerapkan contoh tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, langsung saja kita masuk ke tumbukan. Apa sih itu yang dimaksud dengan tumbukan? Untuk mengetahui pengertian dari tumbukan itu sendiri, di sini Ibu akan menampilkan sebuah video, di mana video ini akan mengarah pada pengertian tumbukan itu sendiri. Coba kalian lihat. Di sini ada sebuah mobil yang menabrak sebuah kotak. Setelah terjadi tabrakan, mobil dan kotak berjalan ke arah yang sama dengan arah jalannya mobil. Jadi, berdasarkan ilustrasi video di samping ini, dapat disimpulkan bahwa pengertian dari tumbukan adalah proses bertemunya kedua benda yang saling bertabrakan, baik itu dari posisi diam ataupun dalam posisi yang bergerak, dari arah yang berlawanan maupun dari arah yang sama. Dalam mempelajari tumbukan ini, harus kalian ingat bahwa tumbukan itu selalu berhubungan dengan hukum kekekalan momentum. Ya, pada pembelajaran tumbukan ini selalu ada kaitannya dengan hukum kekekalan momentum. Baik, pada tumbukan ini kita akan mempelajari jenis-jenisnya, di mana jenis-jenis tumbukan ini ada 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Sebelum kita masuk ke ketiga jenis tumbukan ini, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang koefisien restitusi. Koefisien restitusi biasanya dilambangkan dengan huruf E. Adapun persamaannya yaitu E sama dengan negatif selisih kecepatan relatif sesudah tumbukan per selisih kecepatan relatif sebelum tumbukan. Dari persamaan ini dapat kita jabarkan menjadi E sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Kenapa sih kita harus mempelajari terlebih dahulu tentang koefisien restitusi? Karena koefisien restitusi ini adalah ukuran untuk mengetahui kelentingan suatu benda setelah terjadinya tumbukan. Apa sih itu yang dimaksud dengan kelentingan? Yang dimaksud dengan kelentingan di sini adalah
keadaan suatu benda setelah terjadinya tumbukan. Maksudnya keadaan kayak gimana? Keadaan apakah benda setelah terjadi tumbukan itu kembali ke posisi awal seperti sebelum tumbukan atau tidak. Baik, sekarang kita masuk ke jenis-jenis tumbukan. Jenis tumbukan. Di mana jenis-jenis tumbukan itu ada 3. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, yang kedua adalah tumbukan lenting sebagian, dan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Yang pertama kita akan membahas tentang tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna. Harus kalian ingat bahwa tumbukan lenting sempurna ini selalu ada kaitannya dengan hukum kekekalan energi mekanik. Nah, coba kalian lihat ilustrasi di samping saya ini. Ada 2 buah bola. Kemudian kedua bola tersebut saling berdekatan sehingga terjadi tumbukan. Setelah terjadi tumbukan, kedua bola tersebut terpental kembali ke posisi awal sebelum terjadinya tumbukan. Baik, dari ilustrasi video tersebut dapat Ibu gambar sketsanya menjadi di sini bola 1 dengan massa M1 yang memiliki kecepatan sebesar V1. Kemudian di sini ada bola 2 dengan massa M2 yang memiliki kecepatan sebesar V2. Kemudian kedua bola ini saling mendekati sehingga terjadi tumbukan. Setelah terjadi tumbukan, kecepatan bola 1 menjadi V1 aksen, kemudian kecepatan bola 2 menjadi V2 aksen. Setelah terjadi tumbukan tersebut, kedua bola ini kembali ke posisi awal sebelum terjadinya tumbukan. Jadi bola 1-nya di sini, kemudian bola 2-nya di sini. Baik, berdasarkan dari kejadian tersebut dapat kita tulis bahwa energi mekanik sebelum tumbukan itu sama dengan energi mekanik sesudah tumbukan. Dan adapun nilai koefisien restitusinya itu sama dengan 1. Karena di sini nilai koefisiennya sama dengan 1, jadi persamaannya dapat kita tulis menjadi 1 sama dengan negatif V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1. Sekarang kita masuk ke jenis tumbukan yang kedua, di mana jenis tumbukan yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian. Harus kalian ingat bahwa pada tumbukan lenting sebagian ini tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Coba kalian lihat ilustrasi di samping saya, di mana terdapat sebuah bola yang dijatuhkan ke lantai. Kemudian, setelah mengenai lantai, bola tersebut terpental ke atas atau terpantul. Tapi coba kalian lihat, tinggi bola sebelum mengenai lantai dengan tinggi bola sesudah mengenai lantai ini berbeda. Jadi dapat saya gambar sketsanya menjadi bola, kemudian di sini ada lantai. Di mana tinggi bola di atas lantai itu sebesar H1. Kemudian bola ini dijatuhkan ke lantai dengan kecepatan awal sama dengan 0. Kemudian kecepatan jatuhnya sebesar V1. Setelah bola mengenai lantai, bola tersebut terpental ke atas dengan kecepatan V1 aksen. Tingginya adalah H2.
Coba kalian lihat, tinggi bola sebelum mengenai lantai dengan tinggi bola sesudah mengenai lantai ini berbeda. Kenapa begitu? Karena pada saat bola mengenai lantai ini, bola itu akan terpengaruhi oleh energi luar. Biasanya misalnya kan energi gesek ataupun energi suara. Jadi berdasarkan ilustrasi ini dapat kita tulis energi mekanik sebelum tumbukan tidak sama dengan energi mekanik sesudah tumbukan. Dan dapat kita tulis nilai koefisien restitusinya itu adalah antara 0 sampai dengan 1. Jadi dapat kita tuliskan nilai E-nya sama dengan akar H2 per H1. Baik, sekarang kita masuk ke jenis tumbukan yang ketiga, di mana jenis tumbukan yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Coba kalian lihat ilustrasi di samping saya ini. Terdapat sebuah mobil yang menabrak sebuah kotak. Setelah terjadi tabrakan atau setelah terjadi tumbukan ini, mobil dan kotak berjalan ke arah yang sama dengan arah jalannya mobil. Jadi dapat saya gambar sketsanya. Ini mobil dengan massa M1, kecepatannya V1, dengan kotak yang memiliki massa M2 dengan kecepatan V2. Mobil mendekati kotak. Sehingga mobil dan kotak ini memiliki kecepatan setelah terjadi tumbukan itu adalah mobil memiliki kecepatan V1 aksen, kemudian kotak ini memiliki kecepatan sebesar V2 aksen. Kecepatan mobil dan kecepatan kotak ini dapat kita tulis menjadi V aksen. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali ini, nilai koefisien restitusinya itu adalah sama dengan 0. E-nya adalah sama dengan 0. Baik. Dari apa yang telah kita pelajari tadi, dapat disimpulkan bahwa tumbukan adalah proses bertemunya kedua benda yang saling bertabrakan, baik dari keadaan diam ataupun dari keadaan yang bergerak, dari arah yang berlawanan maupun dari arah yang sama. Dan jenis-jenis tumbukan itu ada 3, di mana jenis yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini memiliki nilai koefisien restitusinya sebesar 1. Kemudian yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian, di mana nilai koefisien restitusi dari tumbukan lenting sebagian ini adalah antara 0 sampai dengan 1. Dan yang ketiga ini adalah tumbukan tidak lenting sama sekali, di mana nilai koefisien restitusi dari tumbukan tidak lenting sama sekali ini adalah sebesar 0. Sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa minggu berikutnya kita akan mempelajari tentang usaha dan energi. Terima kasih. Sampai di situ aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.